saya sih melihatnya begini, yang bagus adalah kombinasinya ya, saya ini meraba-raba saja, yaitu koalisi Nasdem, PKS dengan Demokrat bisa mengusung Anies dengan AHY. Ini bisa menjadi kuda hitam menurut saya. Berkembang di publik tadi kan masalah Anies AHY, dan tadi kata kunci dari senior saya ini, Gus Coy ya, emang benar bahwa memang kita lihat mana yang terbaik untuk Indonesia. Dan yang kedua, kalau kita berbicara terbaik untuk Indonesia, itu tidak akan bisa diwujudkan kalau pasangannya nanti tidak punya peluang untuk menang. Nah, itulah yang kemudian menjadi kata kuncinya. Satu, terbaik untuk Indonesia, punya kapasitas, kapabilitas, tapi tentunya ujung-ujungnya adalah pasangan calon tadi yang saling menunjang, saling mendukung, saling melengkapi. Sehingga keduanya begitu bergabung bukan malah menjatuhkan elektabilitas salah satu, tetapi justru semakin memperkuat dan kemudian elektabilitasnya melejit gitu. Jadi bukan elektabilitas si A ditambah si B kemudian menjadi elektabilitas pasangan gitu. Apa roadshow atau silaturahmi dan komunikasi politik yang dibangun oleh AHY termasuk Partai Demokrat kepada partai-partai yang lain, termasuk pada ketua umum partai lain, itu menjadi penting. Karena apa? Jangan sampai juga katakanlah di KIB sudah mengunci, ya kan? Lalu misalkan PDIP sudah bisa nyalonkan sendiri. Bahwa relasi kami ya, komunikasi kami ya, sudah ada tim kecil, sudah ada perwakilan dari tiap partai yang ditunjuk untuk bisa menjalin komunikasi dengan lebih intens, dan sudah ada pertemuan ya beberapa kali di antara perwakilan ini. Hanya saja kami memang tetap juga, bukan hanya dengan teman-teman Nasdem dan PKS, kami juga tetap membuka komunikasi dengan semua partai. Tapi kalau dibilang lebih intens dengan teman-teman Nasdem dan PKS, ya memang kami lebih intens gitu. Kita semua berbicara soal kepentingan Indonesia masa depan. Indonesia ini harus ada satu gerakan perubahan yang sistematis, yang komprehensif, dan itu harus bisa dilakukan oleh pemimpin Indonesia masa depan. Pemimpin Indonesia masa depan bukan hanya kita berbicara elektabilitasnya yang tinggi, popularitasnya yang tinggi, tapi juga memiliki kemampuan untuk melakukan gerakan perubahan. Kita harus memahami dari komposisi atau penduduk Indonesia yang akan bisa memilih di tahun 2024, kurang lebih 205 juta orang, 60%-nya merupakan dari kalangan generasi milenial dan juga generasi Z, termasuk adalah pemilih pemula. Oleh karena itu memang partai-partai politik, khususnya kami, Partai Demokrat, sangat serius untuk menggapai suara anak muda, tetapi tentu tidak ingin hanya menjadikan generasi muda sebagai komoditas politik pemilu. Tetapi benar-benar kita ingin memahami apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Dengan demikian, dengan mampu mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan generasi muda itu, mudah-mudahan kami bisa memperjuangkan aspirasinya. Dan ini sesuatu yang sangat fundamental. Kita ingin generasi muda juga memiliki literasi politik yang baik, karena suara mereka sangat menentukan masa depan kita. Benar tadi yang Mas sampaikan bahwa di kepengurusan Partai Demokrat saat ini didominasi oleh generasi muda. Dan ini menunjukkan bahwa kami sangat serius dan bersemangat untuk membangun spirit dan juga partisipasi politik dari generasi muda Indonesia. Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, mengatakan, meski partainya semakin intens berkomunikasi dengan PKS dan Partai Nasdem, deklarasi koalisi untuk Pilpres 2024 disebutnya masih menunggu waktu. Nanti ya tunggu, soal deklarasi koalisi bareng PKS dan Nasdem, kata AHY. Menurut AHY, baik Demokrat, PKS dan Nasdem masih sama-sama saling menyatukan visi dan misi. Terlebih juga masih harus mempererat kemistri. Ya, kita terus berupaya menguatkan dulu satu sama lain, kemistri dan juga kesamaan-kesamaan dalam berbagai program yang bisa kita usung bersama. Adapun memang ia mengakui bahwa pertemuan antar tiga parpol tersebut tidak melulu selalu terpublis atau kerap kali dilakukan secara tertutup. Ya, sebetulnya pertemuan terus dilakukan, tidak selalu terlihat di kamera, jadi lebih banyak yang tertutup dan secara parsial. Tetapi kami ingin menyampaikan bahwa komunikasi berjalan dengan sangat baik, kemistri semakin terbangun dan mudah-mudahan ada jalan kebersamaan. Lebih lanjut, AHY mengatakan, Demokrat menginginkan membangun koalisi yang bisa menjadi solusi dari masalah-masalah bangsa. Jadi koalisi yang kami insya Allah akan terus bangun adalah koalisi yang bisa menghadirkan solusi-solusi terbaik untuk permasalahan masyarakat hari ini dan ke depan.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan strategi partainya dalam pemilu 2024. Partai Demokrat bakal diisi kader anak muda demi merebut suara milenial di pemilihan umum 5 tahunan tersebut. Itu salah satu strateginya. Jadi memang kita harus memahami komposisi atau penduduk Indonesia yang akan bisa memilih di tahun 2024, kurang lebih 205 juta orang, 60% dari generasi milenial dan juga generasi Z termasuk pemilih pemula, kata AHY. AHY mengaku memahami apa yang generasi muda pikirkan, butuhkan, dan inginkan sehingga Partai Demokrat dapat memperjuangkan aspirasi mereka. Namun, lanjut anak pertama SBY ini menyarankan kepada mereka memperbanyak literasi politik untuk masa depan lebih baik. Ini sesuatu yang sangat fundamental. Kita ingin generasi muda juga memiliki literasi politik yang baik karena suara mereka sangat menentukan masa depan kita, jelas AHY. Meskipun demikian, Partai Demokrat tidak ingin menjadikan generasi muda sebagai komoditas pesta rakyat pada 2024 nanti. Kami Partai Demokrat sangat serius untuk menggapai suara anak muda tetapi tentu tidak ingin hanya menjadikan generasi muda sebagai komoditas pemilik pemilu, kata AHY.